Di video sebelumnya aku udah bahas tentang Dean yang menurutku anak unik, suka gaming. Kali ini kebalikannya. Seorang intrapreneur di kantorku yang sekarang sudah memiliki PT juga bareng aku bernama Randi Nugraha. Mobilnya Porsche. Di video kali ini aku akan bahas bagaimana Randi Nugraha bisa sukses sebagai intrapreneur di kantor kita. Ya, Randi Nugraha yang pertama kali menjabat di kantorku sebagai staff admin. Dia adalah seorang yang menurutku gaptek karena waktu itu aja mesen Gojek nggak bisa, tapi sekarang udah ngiklan Facebook, bikin platform sendiri, udah orang gila nih sekarang nih. Nah, dia juga sempat meneruskan usaha orang tuanya yaitu jual beli batako alias toko bangunan. Yang unik dari dia adalah setahun berjalan sama aku, dia berhasil bikin produk yang aku nggak pernah bisa nembusin omsetnya. Dia berhasil mendatangkan 3,5 miliar per bulan. Ini orang menurutku pas jalan tuh kayak bagus banget operasionalnya. Permasalahan dia waktu itu adalah dia tidak mau disalahkan atas semua kejadian yang terjadi dalam hidup dia dan akhirnya dia keluar dari kantor kita. Dia bikin PT sendiri. Terus setelah dia bikin PT sendiri, 3 bulan berjalan, ternyata dia baru memahami apapun yang aku omongin dalam setahun ke belakang. Per video ini dibuat, dia sudah berhasil membangun entrepreneurs.id dari nol tanpa sentuhan aku sedikit pun. Dia sudah menjadi seorang yang intrapreneur yang menurutku nggak perlu arahanku sama sekali. Dia cuma menanyakan apa yang perlu ditanyakan. Aku tuh nggak pernah kayak, Ran ini. Dia jalan sendiri, udah ada kayak mindsetnya udah tepat banget. Ini aku bikin Q&A supaya teman-teman lebih memahami Randi itu siapa. Oke, halo, kenalin, namaku Muhammad Randi Nugraha. Saat ini aku berumur 27 tahun. Saat ini juga aku lagi menjabat sebagai CEO-nya dari Entrepreneurs.id, salah satu platform media edukasi bisnis. Kurang lebih background aku, pendidikannya adalah salah satu sarjana Fakultas Teknik Geologi. Punya background keluarga juga, seorang pengusaha dari kakek, itu udah 60 tahun bisnisnya toko bangunan. Tapi karena waktu itu aku ngerasa bisnis ini udah nggak bisa dikembangin lagi dan aku coba ngerasa pengen banget punya mindset baru, punya skill set baru, akhirnya aku memutuskan untuk resign. Oke, yang menjadi tanggapan keluarga sekarang tentunya bangga banget sama pencapaian yang aku sekarang karena tadinya keluarga termasuk walaupun punya background pengusaha, tapi ibu aku itu backgroundnya adalah karyawan. Dan dia sangat menentang anak-anaknya bisa menjadi pengusaha lagi gitu. Tapi setelah berjalan cukup bangga karena mungkin nggak nyangka kali ya. Karena 2017, 2018 aku lulus itu nggak ada satu perusahaan pun yang mau nerima ataupun nge-hire aku sebagai karyawan. Akhirnya aku memutuskan untuk jadi admin toko bangunan. Nah, kenapa keluarga aku bangga saat ini? Karena dari admin toko bangunan kok karirnya bisa secepat ini dalam 3 tahun bisa jadi salah satu pimpinan di perusahaan startup teknologi gitu. Itu yang buat kurang lebih ternyata serius kerjanya, ternyata ada hasilnya. Yang dimana dulu mungkin story-nya sampai harus diputusin pacar yang udah 9 tahun. Sedih sih sebenarnya ceritanya teman-teman. Tapi dari situ belajar bahwa emang sebagai cowok, sebagai laki-laki emang harus punya effort lebih, harus bisa punya penghasilan, harus bisa naikin derajat diri sendiri dulu sebelum bisa punya tanggungan, gitu. Dari 2018 itu aku kerja cuma menjadi admin staff, gitu ya. Terus aku belajar gimana caranya jadi pengusaha langsung sama CEO-nya perusahaan ini. Terus dibimbing langsung, 3 bulan itu brainstorming, terus dikasih kepercayaan untuk bisa menjadi salah satu event manager. Kenapa? Karena aku ngelihat di situ masalahnya cukup besar, padahal revenue perusahaan paling besarnya ada di sini. Dan di mana yang lain itu menolak akan tanggung jawab, aku memilih untuk ngambil tanggung jawab itu. Aku megang event manager itu dari Desember 2019, terus di bulan Maret, 3 bulan setelah aku pegang, itu kita bisa tembus 3,5 miliar. Jadi perusahaan ini kurang lebih saat itu udah established selama 4 tahun. Terus baru pernah hit di 3,5 miliar. Dan aku dengan 3 orang timku itu nge-prepare 24 event sampai cross border sampai Filipina. Waktu itu juga kita sempat event sampai Singapura. Kondisinya cuma 3 orang, tapi kita bisa ngoptimize itu sampai angka 3,5 miliar. Menurutku di situ.
Terus pencapaianku yang lainnya adalah saat ini untuk entrepreneurs, aku nggak nyangka bahwa 1 tahun growth kita itu bener-bener eksponensial banget. Dari follower cuma 10.000, sekarang kita ada di 150.000. Dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Kita udah berhasil ngejalanin event, 100 event lebih setahun. Dengan ngundang lebih juga dari 100 brand. Terus yang aku rasa juga saat ini kita udah banyak dikenal orang karena iklan kita cukup masif. Dan selain itu bisnis yang aku jalankan profitable dan impactful. Nggak cuma ngomongin tentang bisnisnya cuan aja, tapi bisnisnya profitable. Bulan ini, terutama di bulan Agustus, kita naik 175% dari bulan lalu. Yang kedua, itu bisa ngebantu banyak orang. Gitu, dimana satu eventnya mungkin sekarang di 1.000, 1.500 itu udah menjadi standar bisnisnya dari entrepreneurs.id gitu. Peran perusahaan menurutku yang paling besar adalah dari sisi leadership-nya, dari sisi owner-nya, yang benar-benar menurutku sangat ngerubah mindset aku sebagai seseorang. Tadinya mungkin orientasinya hanya uang, juga karir, jenjang karir, yang dimana sekarang orientasiku berubah jadi membantu banyak orang. Poin kedua adalah skill. Karena kita sekarang terjun di bisnis teknologi, banyak banget knowledge yang di luar sana masih awam. Sedangkan kita bisa dapat upgrade skill itu harian. Itu yang ngebuat aku ngerasa peran perusahaan itu penting banget di sini. Coaching, mentoring, terus lingkungan yang positif, ngasih impact dan bantuan ke banyak orang. Menurutku itu. Jadi sifat aku yang aku rasa paling besar banget impact-nya adalah mindset untuk bisa objektif terhadap suatu hal. Go big or go home kalau aku. Dulu aku bandelnya nggak setengah-setengah. Selama kuliah aku full bandel. Tapi kalau misalkan udah jadi orang benar, itu harus benar-benar full jadi orang benar. Gitu. Jadi nggak setengah-setengah, nggak ada tuh abu-abu di aku. Adanya mau hitam atau mau putih. Rencana aku ke depannya adalah nemuin lagi strategi-strategi gimana caranya supaya aku bisa bantu banyak orang melalui perusahaan ini. Jadi ketika perusahaan ini punya produk yang dimana itu aku yakin bisa ngebantu melalui edukasi dan juga teknologi, aku pengen nyebarin itu sebanyak-banyaknya gitu. Jadi mungkin aku jadi mediatornya. Itu strategiku. Ini mungkin bisa jadi refleksi aku yang mungkin juga bisa jadi buat teman-teman. Go big or go home. Gitu. Jadi kalau misalkan mau ngelakuin sesuatu, jangan setengah-setengah. Hasilnya pun juga akan setengah-setengah. Gitu. Kalau mau jadi pengusaha, ya 100% jadi pengusaha. Kalau emang pengen jadi ngebantu banyak orang, ya 100% mau bantu banyak orang. Gitu. Gitu sih. Kalau misalkan mau rusak sekalian. Gitu. Itu kalau aku kayak gitu. Tapi ini bisa dijadiin pelajaran, masukan, ataupun nggak sama sekali.